Selamat pagi kepada orang tua kami dan anak didik kami. Semoga kita semua sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran dan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan renungan. Dan sebelum mendengarkan renungan, marilah kita berdoa. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat-Mu cukup bagiku ya Tuhan. Semoga aku berani berserah diri dan setia mengabdi kepadamu sebagai hamba yang setia melayani dan melakukan kehendak-Mu, Tuhan, atas hidupku. Maka jangan biarkan aku berbuat hanya demi kepentingan diri sendiri. Berkatilah sepanjang hari ini ya Tuhan. Amin. Renungan atau Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lainnya, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Dia menyadari dirinya sebagai seorang yang paling hina di antara semua orang kudus yang telah menerima anugerah Allah secara cuma-cuma untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi manusia dan dunia. Dia telah menjadi seorang pelayan Injil bagi semua orang. Inilah salah satu ungkapan kerendahan hatinya yang sekaligus menunjukkan kebesaran dan kedalaman spiritualisnya. Dengan kerendahan hati ini, ia sanggup menghayati dengan baik semua tugas pewartaan Injil yang diberikan kepadanya, bahkan hingga ia meneteskan darahnya di Roma. Kerendahan hati itu adalah juga tanda kesetiaan untuk mewartakan sabda Tuhan hingga akhir hidupnya. Mari kita memohon spirit ini guna menguasai diri kita sehingga sanggup berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan sendiri seturut teladan Bunda Maria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami dan pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami itu dan aktivitas kami supaya berjalan dengan lancar. Dan juga ya Tuhan, kepada kedua orang tua kami yang sedang bekerja, berkatilah mereka, lindungilah mereka, dan berilah mereka umur panjang supaya dapat mengepalakan kami dan mendidik kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Salam Maria, peramah Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.